menjadi broker itu jangan dikira wah enak ya jadi broker ya. Asal orang loss profitnya langsung dapat untung. Gitu kan? Auto kecuan. Ya berarti bisa dibilang kalau misalnya mereka ya gede-gedein STP, SCN, dan DME dan lain-lain, bisa dibilang gimmick dong. Halo Real Traders, kembali lagi di YouTube Traders Family. Kali ini bersama saya Irwan dan tentunya ada Pak Tito dan Ibu Mecil. Hai. Nah, di video kali ini kami akan ngebahas bagaimana caranya mengidentifikasi broker bandar dari websitenya mereka sendiri. Bandar yang sejati-jadinya nih. Bandar sejati-jadinya, Ya. Pak. Gitu. Nah, di video yang DME kemarin, Pak, nah, kita ada ngasih data nih, real data. Kalau transaksi harian forex itu ada 6,6 T US dollar Ya per hari. per hari. Tapi cuma 5,5% yang masuk ke market. Dari market retail. Dari market retail. Nah, pertanyaannya adalah kok bisa? Kok bisa? Ya. Ya kan? Karena yang namanya retail mayoritas adalah market maker juga. Ya. Dan ini kan dunia ini adalah semuanya itu market maker. Cuma beda kelas aja kan, beda level. Ya dong. Kalau kita gambarkan bagannya ya, gimana sih permodalan bisnis ini, gimana cara mereka semua dapat untung. Kan? Pertama ada yang disebut dengan para big guys. Big guys itu kan udah kelasnya kemarin hedge fund, Betul. terus ada pension Pension fund, fund. lalu ada Mutual fund. mutual fund dan seterusnya. Mereka bertransaksinya kemana? Ke bank. Jelas. Oke. Dari bank transaksinya tercatat di exchange dong. Oke. Nah, inilah yang disebut dengan para big guys. Tapi bank juga terima transaksi dari liquidity provider. Bener kan? Nah, ini liquidity provider saya kasih warna beda sendiri nih. Karena mereka setengah big guys, setengah enggak. Ya kan? Jadi inilah, kalau saya kotakin, ini areanya big guys nih, liquidity provider setengah. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena yang namanya liquidity provider itu prinsipnya adalah pedagang grosir. Dan pedagang grosir, kalau broker, pedagang retail. Jadi liquidity provider terima klien kan broker. Ya kan, selama terima kliennya sebagai broker, maka dia udah boleh dikatakan sebagai liquidity provider. Tapi banyak liquidity provider yang juga nggak meneruskan transaksinya ke bank. Jadi bandar juga Market berarti. maker. Jadi bandar juga, ya kan? Saya juga pernah kena kan jadi korban kan, Iya. bener kan? Itulah penyebabnya. Kenapa akhirnya transaksinya semakin sedikit nih yang benar-benar nyampe ke market. Ya. Gitu. Oke, liquidity provider selanjutnya yang terima transaksi dari mana? Dari broker. Broker. Dan broker terima transaksi dari klien. Ya kan? Nah, yang tadi dipertanyakan oleh Irwan kan, kenapa transaksi yang ini nih, yang dari broker dan lain-lain nih, ya, Kita kesini, semua lah itu, Pak ya. kita semua yang retail kan ini kelasnya. Iya. Kenapa cuma 5,5% gitu kan? Berarti yang di areanya big guys ini kan 94,5% kan? Benar kan? Pada prinsipnya, para big guys ini mereka akan bekerja sama lah, kita boleh bilang. Mereka akan bekerja sama untuk mendapatkan keuntungan. Untuk kepentingan mereka juga. Untuk kepentingan mereka, ya kan, dengan cara ya mengontrol harga di pasar. Dan dari situlah mereka mendapatkan keuntungan. Kan? Dan di sisi broker sekarang nih, mereka juga bekerja sama. Iya. Perpanjangan tangannya ada ya, Iya, Pak ya? mereka melakukan perpanjangan tangan kan, waktu itu saya pernah bilang kan. Iya. Mereka bekerja sama dengan para Mentor. mentor nih, ya, kutipnya mentornya nih ya. Mereka juga bekerja sama untuk mendapatkan keuntungan. Tapi yang ini bekerja samanya bukan untuk kontrol harga. Ya kan? Mereka bekerja sama dengan cara misleading people. Betul. Ya kan? Menyesatkan orang secara sengaja sehingga mereka bisa untung. Kenapa? Karena mayoritas market maker. Gitu kan? Biar pada nggak pinter loh, Pak ya. Iya, jadi kan bisa biar pada nggak pintar bener. Jadi kan bisa dibilang, ya kalau broker-broker yang hybrid, ya kan, market maker yang hybrid itu yang meneruskan transaksi nih, makanya dia jadi kecil, gitu. Lalu misleadingnya dengan cara gimana? Dan misleading para klien ini dengan cara gimana? Basically simple, mereka memberikan tawaran-tawaran menarik lah, ya kan, tawaran yang selalu berhubungan dengan greedy, benar dong? Tawaran yang selalu berhubungan dengan instan. Ya kan? Dan tawaran yang selalu berhubungan dengan kemudahan. Ya. Cuma titik lemah orang pasti, Pak ya. Titik lemah orang ini udah human psychology yang benar-benar nggak bisa dihindarin, nggak bisa ditolak. Ya kan? Semua manusia kalau ditawarinnya instan, mudah, kaya, siapa yang nggak mau? Ya kan? Langsung nih biasanya kena secara cepat. Akhirnya dia jadi korban. Jadi korban. Ini baik broker yang nawarin atau mentor, gitu kan. Lalu kenapa nggak mau semua broker ini menerapkan gaya hybrid? Kan karena jangan salah,
menjadi broker itu jangan dikira wah enak ya jadi broker ya. Asal orang loss profitnya langsung dapat untung, gitu kan? Auto cuan, auto kaya ya Pak ya? Auto cuan, auto kaya. Broker untung terus. Iya, yang kalian nggak tahu, cost menjadi broker itu besarnya minta ampun kalau hybrid. Kenapa saya bilang begitu? Oke, berdasarkan flow yang tadi ya. Berdasarkan flow yang tadi berarti kan di sini ada LP. Kita nggak usah bahas sampai major bank ya. Ada LP, lalu ada broker, ya kan? Lalu ada klien. Nah, ini yang orang pada nggak tahu. Kan klien untuk trading ke broker butuh apa? Butuh platform dong. Entah ini MetaTrader kayak atau apapun juga ya kan. Di sini ada, kita anggaplah MetaTrader 4 ataupun 5. Ini butuh platform. Lalu broker untuk meneruskan transaksinya ke liquidity provider Butuh bridge. Mereka butuh bridge, ya kan? Di sini ada bridge. Nah, ini semua tuh cost. Dan beli platform MetaTrader itu nggak murah. Kan, dan masih harus ada bayar bulanan lagi. Yang setahu saya zaman dulu banget waktu saya kerja jadi dealing. Ini kalau nggak salah ya, ini saya lupa ingat. Kalau nggak salah ini biayanya sekitar $5.000 Per bulan tuh Pak? per bulan. Nggak kemana tuh ya 5.000 ya? Kenapa? 5.000 nggak kemana tuh keluar? Udah pasti keluar. Kan? Dan untuk bridge itu tergantung bridge-nya. Bridge yang terkenal itu ada 10, ada Prime XM. Itu yang dua yang paling terkenal. Itu biayanya paling nggak $2.500 sampai $3.000. Ini per bulan juga ya Pak ya? Per bulan fix. Kan LP sekarang yang namanya LP, udah kelasnya LP, itu ada lagi biaya bulanan. Biaya bulanannya sebesar $5.000 tergantung banyaknya volume transaksi. Kan tapi berapa banyaknya pun kalau maksudnya satu lot, 10 lot, 100 lot tetap dihitung 5.000. Ya kan? Jadi mereka ada batasan minimum. Setelah di atas berapa ribu transaksi, baru angka ini angka pengalinya yang berubah. Kan? Ini sudah menjadi cost nih. Tapi ya minimal juga 5.000 juga tuh keluar. 5.000 ini totalnya udah berapa nih? Ya kan? Ini udah cost bulanan yang wajib. Di luar cost gaji, listrik, air, dan lain-lain lah ya. Gedung itu di luar itu semua. Tapi ada satu cost yang bahkan jauh lebih besar daripada ini, dan ini nggak bisa dihitung di depan. Kan? Yaitu margin requirement. Karena yang namanya margin requirement kan kita kalau trading ada margin requirement dong. Kan kita transaksi satu lot di gold, satu lot di forex. Kalau umumnya broker-broker yang kita kenal, tempat kita trading 1.500. Satu lot $1.000, benar kan? Satu lot dengan $1.000. Tapi di sisi liquidity provider, ya kan Saxo Bank lah kita sebut, kan karena saya benar-benar tahu Saxo Bank. Untuk forex aja itu kita kena margin requirement-nya sekitar 2.000 bisa sampai 5.000 nih, tergantung pair. Oke? Ini baru untuk forex. Sementara untuk gold nanti boleh cek sendiri. Gold di Saxo Bank ini biayanya lebih dari 30.000 US per satu lot. Nombok banyak dong, Pak. Nombok banyak. Ya kan? Makanya saya bilang kan semua broker adalah market maker. Gak ada broker yang non market maker. Kan bullshit kalau broker mengatakan wah full STP, full ECN itu dijamin bullshit karena cost-nya sebesar ini. Lagi full DME Pak ya? Itu udah kita lupain lah itu, udah kelewat lah itu ya. Ke laut Pak. Kenapa? Ke laut. Tenggelam. Itu udah makin nggak mungkin. Ya kan? Ya sekarang sekelas Saxo aja margin requirement-nya sebesar ini. Iya kan? Coba aja cek margin requirement JP Morgan berapa. Lebih mahal lagi. Iya kan? Gitu. Dan sementara broker menawarkannya 1.000. Itu 1.000 fixed rate lagi. Fixed rate. Yang berarti sekarang kalau kita ngomong secara nalar, secara logika, kalau semua kliennya benar-benar STP, semua kliennya benar-benar transaksinya diteruskan ke LP, berarti setiap satu lot klien, broker harus tombokin, kalau gold nih, banyak bener. 37 kali lipat. 30 kali lipat. 30 kali. Iya kan? Berarti kalau kliennya deposit 10.000, broker 37 kali lipat lah. 30 kali lipat. Ini besar banget. 1.000 klien. Berapa cost-nya? Ya kan? Yang ini transaksinya belum pasti profit. Dari satu klien doang ya Pak ya? Baru makanya. Udah nggak mungkin, udah konyol. Iya kan? Ya berarti bisa dibilang kalau misalnya mereka ya gede-gedein STP, SCN, dan DME dan lain-lain, bisa dibilang gimmick dong. Gimmick itu nggak mungkin. Udah makin kelihatan lah Pak ya dari apa ya speknya dia. Iya, makanya kalau saya kan kita tuh nggak suka ngomong hal yang bullshit, yang gimmick. Kita ngomong apa adanya. Broker market maker. Benar-benar semuanya full market maker. Benar-benar semuanya market maker. Cuma bedanya ada yang full market maker dan ada yang hybrid. Yang fair dan yang enggak. Gitu kan.
Kalau yang apa ya, yang kebanyakan gimmick, balik lagi itu pasti justru yang nggak fair. Full. Iya kan? Gitu. Sementara kalau yang broker yang hybrid, mereka cost-nya nggak gitu banyak. Kenapa? Karena mereka butuh LP untuk melakukan hedging. Hedgingnya broker itu ada 2 cara. Satu yang disebut dengan manual hedging. Oke? Yang kita pernah bahas nih. Kita pernah bahas di satu video bahwa broker ngelihat dulu transaksinya. Kan total ada berapa lot, setelah udah cukup nih profitnya, baru mereka hedging. Ya. Berarti kan ini hedging kalau lagi posisi profit. Ya. Udah ketahuan untungnya. Udah ketahuan untungnya baru hedging. Masih sanggup dong, ya kan? Seenggaknya modalnya siap Ya. dikeluarin. Yang kedua, ada yang di hedgingnya itu per klien. Dan ini disebutnya A-book dan B-book order. Ya kan? Nah ini kalau Irwan juga cukup familiar ya, karena dulu kita suka bahas nih TF Kampus kan. Apa sih A-book order? A-book order ini adalah transaksi yang diteruskan ke LP. Dengan B-book order ini transaksi yang benar-benar langsung head to head sama brokernya. Ini nggak kemana-mana ordernya. Dan pada dasarnya semua klien pertama kali buka account di broker itu pasti B-book. Iya Pak. Karena Pasti. kalau langsung ke e-book, ya rugi banyak. Margin requirement-nya udah berapa tadi? Iya, nombok di margin requirement. Nombok di kurs. Belum, makanya kalau lagi loss, Iya. kursnya kena lagi, ya kan? Sementara sebaliknya, kalau broker yang hybrid, lalu dia pertama Irwan masuk dong, Irwan masuk, B-book. Setelah diperhatiin, tradingannya profit nih. Dan setelah profit, oke, Irwan saya pindahin ya. Irwan saya pindahin ke e-book. Ya kan? Setelah Irwan saya pindahin ke e-book, otomatis saya selaku broker malah jadi untung. Untungnya dari mana? Satu, spread. Benar kan? Karena kan saya selaku broker STP, saya markup spread. Ya. Ya. Benar dong? Kedua, Swap. swap. Ya kan? Bahwa di internasional swap itu seharusnya murah sekali. Ya kan kalau kita mau sampai ke major bank sampai ke LP swapnya itu kecil. Kan di markup juga. Lalu ketiga, tadi Irwan sempat bilang, kurs. Ya kan? Kursnya ini yang untungnya sebenarnya besar. Gede. Ini nggak usah ngapa-ngapain 40% dari kurs. Ya, Iya. karena kan kalau Irwan tadi deposit, kita 10.000. pakai 10.000. Ya kan, sementara saya selaku broker ke LP-nya pakai dolar. Iya. Berarti kalau Irwan transaksinya profit, saya bayar ke Irwan 10.000. Iya, tapi modalnya kan harus gede, Pak. Harus gede, tapi kan saya terima dari LP 14.500. Tapi kan jelas Bu, modalnya harus gede, tapi profitnya jelas. Iya, jelas ya kan? sudah ada Worth it. profitnya. Worth it, bahwa ya itulah emang peranannya market maker. Iya. Ya kan dalam industri apapun semua pasti ada market maker, nggak mungkin enggak. Kalau Mecil misalkan dagang tekstil, ya kan lalu megang stok tekstil paling banyak, bandar tekstil, Kalau saya punya sawah banyak, sawah bawang, ya bandar bawang. bandar Pak. bawang, juragan bawang. Iya. Itu tetap harus ada yang namanya market maker. Sekarang kita kembali ke sini ya. Inilah cara kerjanya broker hybrid. Ya kan mereka tidak akan keberatan kliennya profit. Iya. Ya kan? Tapi dengan catatan modal mereka besar. Karena mereka harus tombokin transaksi yang Iya. tadi. Nah, sementara mayoritas broker Nggak ada modalnya, Pak. nggak siap dengan modal sebesar itu. Mepet kayaknya. Tapi mau untungnya banyak, Iya. ya kan? Ntar dulu Pak, sebelum kita lanjut nih. Ini masalah yang tadi order e-book ya. Iya. Gimana caranya kita nih bisa tahu, nih kita e-book atau enggak. Terus kita nih Oke. diterusin atau enggak. Gimana cara brokernya dan seterusnya. Oke, good Kan sebenarnya question. pertanyaan juga kan. Good question kalau itu. Tapi saya rasa biar nggak terlalu lebar kemana-mana, ini kan kita bahas soal broker dulu ya. Biar nggak terlalu lebar kemana-mana, kita bahas di video lain, terpisah. Oke. Saya akan kasih tahu khusus kalau soal itu. Jangan lupa subscribe. Oke, tadi saya sampai mana jadinya? Saya lupa. Yang market maker Pak, B-book. Oke, broker-broker yang mereka akhirnya full market maker, tadi kan bilang modalnya mepet, modalnya nggak kuat-kuat amat, maunya untungnya banyak. Akhirnya kan satu-satunya sumber keuntungan mereka adalah saat klien loss. Iya. Mau nggak mau dong. Nah akhirnya yang mereka lakukan adalah gimana caranya klien jadi loss. Benar Baik kan? itu secara legal atau illegal. Ya mereka ya banyak cara halusnya tuh banyak. Banyak. Ya kan tadi kan ditawarin iming-iming ini itu Iya. itu orang juga masuk loss dengan sendirinya. Gitu kan? Apalagi ada perpanjangan tangan mentor tadi Pak ya. Iya, ngajarinnya ilmu-ilmu yang aneh-aneh biar orang loss memang. Jadi intinya sama ya, jangan salah kaprah lagi soal oh ini broker bandar, yang ini bukan semua bandar. Ya kan? Cuma bedanya bandar murni atau bandar hybrid. Itu aja. Ya kan? Bandar gede dan bandar kecil Pak ya. Bandar gede, bandar kecil. Kalau bandar gede. kecil pelit. Kalau mau ngomong begitu, JP Morgan itu bandar terbesar, nomor 1 sedunia. Dapat awards lagi. 2019 ya. The kemarin. best dapat market awards. maker. The best market maker. Itulah JP Morgan. Kan tapi ya nggak pernah ada kasus kan? Nggak pernah. Gitu. Sementara kalau yang bandar-bandar kecil, Ya susah, Pak. Bandar kecil. gitu kan. Gitu. Atas dasar inilah saya selalu ngomong bahwa
Nggak mungkin ada dalam kamusnya broker itu mau membuat kliennya profit secara sengaja. Itu nggak ada dalam kamus mereka. Even broker yang hybrid sekalipun, ngapain mereka bikin profit secara sengaja? Contoh, ya kan? Saya selaku broker hybrid, saya bagi signal. Saya bagi signal ke Mecil, saya bagi signal ke Irwan. Biar profit. Ya, Setelah profit, lalu biar saya untung 45%. Kan konyol. Kalau memang signal saya bisa membuat saya profit, saya trading aja sendiri. Selaku broker. Iya, ya. Kok harus dioper dulu ke klien, lalu biar saya profit 45%? Iya. Nggak usah nombok margin lagi. Iya. Ngomong aja buat yang profit orang lain ya. Udah nggak masuk akal, Udah nggak masuk gitu akal, kan? Pak. Nggak ada dalam sejarahnya lah. Itu. Lalu sekarang kalau kita bicara broker yang market maker, nah ini nih, yang full market maker, yang bandar sejadi-jadinya, gitu kan, Irwan bilang. Ini seperti apa? Ya kan kita bisa mengindikasikannya gimana? Ya kan sebenarnya ini, tapi seenggaknya kalau udah ngerasain ini, udah kalian tuh udah wajib tahu bahwa kalian lagi dikerjain, itu tempatnya market maker murni. Iya, artinya simple, nggak boleh profit. Ya nggak boleh.